ini dimulai, pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. Kaum muslimin sidang Jumat, para tamu Allah rahimakumullah. Pertama kali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yang hadir di masjid hari ini adalah hamba-hamba Allah yang dipilih, diberi kesempatan, diberi waktu oleh Allah untuk memperbaiki segala kekurangan, menyempurnakan semua yang belum sempurna. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa pada waktu Covid yang lalu banyak dari saudara-saudara kita, mungkin teman, kakak, adik, tetangga, teman sejawat, itu sudah dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena terpapar Covid. Dan kita hari ini alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala masih diberi juga waktu, masih diberi juga kesempatan. Semoga saja waktu dan kesempatan yang diberikan Allah itu bisa kita maksimalkan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari kita kirimkan kepada junjungan kita, qudwah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran doa, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hari ini kita melaksanakan hari raya Idul Fitri. Berarti kita sudah selesai 1 bulan melaksanakan perintah berpuasa di bulan Ramadan. Dan kalau kita melihat agenda-agenda yang kita laksanakan selama bulan Ramadan itu, boleh dikata semua agendanya adalah syarat dengan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah SWT, mulai salat tarawih, berpuasa di siang hari, tadarus, dan terakhir i'tikaf. Dan ketika kita berpuasa di siang hari, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita perhatikan betul, ternyata yang kita puasakan, yang kita tahan selama ini itu adalah hal-hal yang dibolehkan di luar Ramadan. Misalkan katakanlah makan, kita mampu menahan makan, dan makan itu memang dibolehkan di luar bulan Ramadan. Minum, kita mampu menahan selera kita untuk minum di siang hari Ramadan, minum apa saja. Padahal kita tahu minum itu adalah sesuatu yang dibolehkan kita melaksanakannya. Kemudian juga kita melakukan hubungan suami istri, dilarang dalam bulan Ramadan, kita mampu melaksanakan itu, menghentikan larangan itu. Yang sebenarnya di luar Ramadan itu semua adalah hal-hal yang dibolehkan bagi kita. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, adalah suatu keanehan besar dalam kehidupan kita, adalah satu hal yang salah besar kalau dalam Ramadan kita mampu menahan diri dari semua yang dibolehkan di luar bulan Ramadan. Kok kenapa kita tidak mampu menahan sesuatu yang diharamkan oleh Allah di luar bulan Ramadan pada saat sekarang ini? Ini sebuah ironis, sebuah hal yang paling aneh kaum muslimin Allah. Kita mampu menahan diri dari semua yang dibolehkan dalam Ramadan, tapi selepas Ramadan kita tidak mampu lagi melepaskan diri dari yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu suatu hal kebodohan kaum muslimin rahimakumullah? Tidak hanya itu, ternyata dalam agama ini kita juga dianjurkan tidak saja menahan diri dari segala yang diharamkan, tapi yang di antara kedua hal yang haram, yaitu hal-hal yang syubhat, segala sesuatu yang dikeragui wujudnya, eksistensinya, hukumnya, ini pun kita diminta untuk berjaga-jaga, berhati-hati. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, dengan berakhirnya Ramadan, 1 bulan kita berpuasa, mudah-mudahan kita akan mampu menjadi orang yang lebih berhati-hati, orang yang takut kepada Allah,
sehingga bisa melepaskan dirinya, menahan dirinya dari segala yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua, ada satu kekhawatiran bagi kita ini kaum muslimin rahimakumullah. Kekhawatiran yang mungkin sama-sama kita rasakan selama ini. Apa kekhawatirannya? Kalau dalam bulan Ramadan kita memaksakan diri kita, memaksakan diri kita untuk beribadah yang semulanya jauh dari masjid, selama Ramadan kita berupaya untuk dekat dengan masjid. Tidak cukup sampai di situ. Malah kita ada sebagian yang mampu untuk melaksanakan i'tikaf. Di samping salat tarawih juga salat malam, qiyamul Ramadan, salat tahajud tengah malam. Sampai 3 jam, 2 jam mampu kita. Cuma ada yang kita khawatirkan kaum muslimin rahimakumullah. Apakah kita melaksanakan puasa Ramadan itu hanya sekedar tradisi musiman, bulanan? Artinya apa? Selepas Ramadan kita tidak lagi membiasakan kebiasaan-kebiasaan baik dalam Ramadan. Merugilah kita kaum muslimin. 1 bulan lamanya kita terpa diri kita untuk dekat dengan masjid, bersalat jamaah, membaca Al-Quran, dekat dengan ibadah. Tapi selepas Ramadan kita kembali lagi kepada kebiasaan-kebiasaan di luar bulan Ramadan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Judul khutbah kita siang hari ini adalah agenda di usia 40 tahun. Mungkin sebagian di antara kita ada yang tidak pernah mencemaskan tentang usia 40 tahun itu apa sebetulnya yang kita lakukan. Kalau kita lihat kaum muslimin rahimakumullah, rentang waktu usia 40 tahun itu adalah usia kematangan, usia kedewasaan, usia paripurna bagi semua manusia dalam rentang kehidupannya. Rasulullah SAW diangkat menjadi Rasul, menyampaikan risalah nubuah kepada umatnya justru ketika beliau berusia 40 tahun. Lalu pertanyaannya sekarang kaum muslimin, apa sebetulnya agenda yang harus dilakukan oleh kaum muslimin yang ketika mereka sudah mencapai usia 40 tahun? Ini kita merujuk kepada firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan, kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia sampai usianya 40 tahun, ya, 40 tahun dia berdoa kepada Allah. Apa doanya? Yang pertama, orang berusia 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Agenda yang pertama di usia 40 tahun itu, belajarlah kita dari sekarang bagaimana bersyukur dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara bersyukur itu dalam urusan dunia, jangan melihat ke atas juga, lihatlah ke bawah. Masih banyak orang-orang yang nasib ekonominya di bawah kita, yang mereka menderita di bawah kita. Karena bahayanya kaum muslimin, kalau kita melihat ke atas terus, maka insya Allah sampai mati pun kita tidak akan bisa menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cara bersyukur yang paling indah itu apa? Yaitu takfirul qalil. Menganggap sesuatu yang kecil itu, rahmat Allah yang kecil itu kita anggap menjadi besar, menjadi banyak. Beginilah bersyukur itu kaum muslimin. Kalau kita mampu menganggap mendapatkan pemberian Allah itu, menganggap banyak apa yang diberikan Allah itu, walaupun sedikit, walaupun kecil, insya Allah itu adalah tanda-tanda orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahayanya kalau kita di usia 40 tahun tidak belajar bersyukur kepada Allah, maka pastilah kita akan menghabiskan usia kita ini, potensi yang ada kita ini, untuk mengejar dunia, seolah-olah dunia itu akan kita bawa mati.
Inilah kaum muslimin, agenda kita yang pertama, bersyukur. Rabbi, ya Tuhan kami, berilah aku petunjuk untuk bisa bersyukur terhadap nikmat-Mu dan kepada kedua orang tuaku. Jadi agenda yang pertama kaum muslimin, mari kita bersyukur kepada Allah SWT dari semua nikmat yang telah kita terima. Mulai dulu kita sendirian datang ke dunia, sekarang sudah punya anak. Dulu kita tidak punya rumah, alhamdulillah sekarang sudah punya rumah. Dulu kita tidak punya kendaraan, alhamdulillah sekarang sudah punya kendaraan. Mari kita syukuri. Kalau tidak kaum muslimin, insyaallah mungkin kita berbahaya dalam kehidupan kita. Jadi yang pertama agendanya adalah belajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, bantulah aku agar aku bisa melakukan amal saleh yang Engkau ridai. Banyaknya amal saleh, walaupun banyak amal saleh yang kita lakukan, tapi kalau Allah tidak ridha, buat apa? Hanya akan melelahkan raga kita saja, menghabiskan usia kita saja. Sementara amal saleh yang kita kerjakan itu di mata Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap sesuatu kebaikan yang tinggi nilainya. Ini agenda yang kedua. Artinya apa? Marilah kita belajar di usia 40 tahun ini untuk belajar ikhlas beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam kaitan ikhlas ini kita dituntut untuk membersihkan unsur-unsur makhluk dalam setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Ketika kita salat, untuk siapa kita salat? Apakah malu karena mertua? Mertua kita salat, kita tidak salat, berarti salat kita untuk mertua kita. Ketika kita bersedekah, kita membayar sedekah itu kenapa? Karena kita malu dilihat oleh teman kita, kita kaya tapi tidak bersedekah. Berarti kita bersedekah untuk orang lain, bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, ini berbahayanya kalau kita tidak mengikhlaskan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat yang sahih, riwayat Muslim, dijelaskan sebuah peristiwa nanti di hari akhirat. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya orang yang pertama kali nanti dihisab di hari kiamat kelak itu ada tipologi, 3 jenis manusianya. Yang pertama yang dihisab itu yang pertama kali adalah orang yang mati syahid. Nah, ini yang pertama kali dihisab nanti. Kita tahu orang yang mati syahid itu adalah amalan yang paling tinggi nilainya dalam agama kita. Ketika orang mati syahid ini dihisab oleh Allah, dia mengadu kepada Allah, ya Allah, aku sudah habiskan semua kepandaianku, semua ilmuku, semua kekuatanku untuk membela agamamu sehingga aku mati syahid di jalanmu. Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu bohong, kata Allah. Kamu berjihad itu tujuannya tidak lain adalah supaya kamu dipanggil seorang pahlawan, sebagai pemberani, orang yang disegani, orang yang ditakuti, dan itu semua sudah kamu dapatkan dulu ketika di dunia. Bayangkan kaum muslimin, orang yang amalnya mati syahid dan jenazahnya tidak boleh dimandikan, tidak boleh dicuci, pakaiannya itu yang dipakai sebagai kafannya. Ketika dia mati, apa kata Allah? Kadzabta, kamu bohong. Kamu mati ini dalam sabilillah ini tujuannya apa? Supaya kamu dipanggil sebagai orang pahlawan, pemberani. Dikatakan Allah sebagai pembohong. Ini yang pertama kaum muslimin, tempatnya di dalam neraka. Terus yang kedua, yang dihisab yang kedua kali nanti, yang pertama kali kata Rasulullah SAW adalah orang kaya yang bersedekah. Apa dia mengeluh? Ya Allah, aku sudah distribusikan semua kekayaan yang Engkau berikan kepadaku, sehingga tidak ada orang fakir miskin yang tidak mendapatkan bantuan dariku ketika Engkau memberi rezeki kepadaku. Apa jawaban Allah? Kadzabta, kamu pembohong, kata Allah SWT. Kamu menghabiskan hartamu itu berinfak, bersedekah, membantu orang, tujuannya supaya apa? Supaya kamu dipanggil sebagai orang yang dermawan, orang yang berhati mulia, orang yang dihormati. Dan itu sudah kamu dapatkan dulu ketika di dunia. Sekarang nggak ada lagi balasan kamu di akhirat. Kaum muslimin Allah, sudah 2 macam tipologi manusia yang dihisab itu. Keduanya berakhir dengan kesusahan dan penderitaan, tidak ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang berilmu, orang yang belajar Al-Qur'an, orang yang belajar ilmu pengetahuan, dia mengadu kepada Allah, ya Allah,
selama di dunia dulu ketika aku diberi ilmu, engkau beri ilmu, aku sudah berikan ilmuku untuk kemaslahatan manusia. Aku banyak membimbing orang, menjadikan orang-orang banyak yang sukses. Apa kata Allah? Kamu bohong, kata Allah. Kamu semua itu menjadi orang pintar itu tujuannya bukan untuk takut kepada aku, tapi supaya kamu dipanggil orang-orang yang hebat, orang-orang yang berilmu, orang terpelajar. Dan itu dulu di dunia sudah kamu dapatkan. Sekarang tempat kamu di neraka. Inilah kaum muslimin bahayanya kalau kita melakukan amal saleh ini kalau tidak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kaum muslimin, berhati-hatilah kita bahwa syaitan itu mengambil setiap kesempatan dalam kebaikan kita. Nah, kapan saja kita punya keinginan, kapan saja kita punya kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pada saat itulah syaitan berperan merubah niat kita dari yang baik menjadi buruk. Nah, misalkan kita membantu orang, padahal awalnya untuk menolong orang yang susah itu supaya dia bahagia. Tapi di saat itulah setan membisikkan ke dalam hati kita, bantulah dia agar nanti kamu juga bisa dibantunya ketika dia berhasil. Inilah bujukan-bujukan, bisikan-bisikan yang senantiasa disemprotkan ke dalam fikiran kaum muslimin tanpa kita sadari, kita terima itu. Berarti kita sudah membalas kebaikan kita di dunia dan Allah tidak akan memberikan balasannya lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullah wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Ya Nabi